Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas metodologi penelitian, yaitu mengenai etika kepenulisan ilmiah. Di sini kami mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus plagiarisme yang dilakukan oleh seorang profesor di Universitas Riau. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang profesor, yakni jabatan akademik tertinggi yang seharusnya menjaga etika kepenulisan ilmiah dan menjadi teladan. Sebelum melanjutkan ke presentasi, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Dahliana Burdepare dengan NIM 1212354 beserta dengan rekan saya Haisda Putri Salsabila dengan NIM 1212335, Kesia Apri Bruginting dengan NIM 1212338, dan Della Sentia Veronica Sianturi dengan NIM 1212339. Plagiarisme pada dasarnya adalah tindakan menjiplak atau menyalin karya orang lain tanpa memberikan atribusi atau pengakuan yang semestinya kepada penulis aslinya. Praktik ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga merusak integritas dunia akademik. Di Indonesia, persoalan plagiarisme menjadi masalah yang serius, bahkan di lingkungan perguruan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran ilmiah. Kasus yang kita bahas kali ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan plagiat dapat menjerat siapa saja, termasuk seorang guru besar yang sudah berada pada puncak karir akademiknya. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan tinggi sekalipun tidak kebal terhadap sanksi apabila melanggar etika kepenulisan. Selanjutnya ada latar belakang. Tokoh utama dari pelaku plagiarisme ini yaitu seorang profesor, sekaligus mantan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Riau. Beliau sekarang sudah diturunkan menjadi lektor kepala. Prof. 2 diketahui telah menerbitkan buku berjudul Sejarah Maritim pada tahun 2008, yang ternyata menjiplak secara substansial isi buku Budaya Bari karya Mayor Jenderal Marinel Djoko Pramono yang telah terbit lebih dahulu pada tahun 2005. Oke, selanjutnya ada kronologi kejadian. Kronologi kasus ini berawal dari laporan yang menyatakan bahwa Prof. 2 diduga melakukan plagiarisme dengan menyalin karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya. Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Komite Etika Universitas Riau yang melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap karya yang dipermasalahkan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Prof. 2 benar terbukti melakukan plagiarisme, baik karena kelalaian maupun unsur kesengajaan, terutama karena buku yang dijiplaknya diterbitkan dan diperjualbelikan secara komersial atas dasar keputusan Senat Universitas Riau dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prof. 2 dijatuhi sanksi penurunan jabatan akademik dari guru besar menjadi lektor kepala sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Oke, selanjutnya, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh guru besar Universitas Riau ini tergolong sebagai plagiarisme penuh karena isi buku yang diterbitkan hampir sama persis dengan karya aslinya. Nah, perbedaan hanya terdapat pada judul dan kata pengantar, sedangkan isi keseluruhan buku termasuk peta yang digunakan sama persis dengan buku aslinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan secara menyeluruh, bukan sekedar kesalahan kecil. Kemudian, lebih jauh lagi, kasus ini juga melibatkan asisten dosen yang turut serta dalam proses penyusun dan penerbitan buku tersebut. Nah, keterlibatan ini pihak lain memperlihatkan adanya kerjasama dalam pelanggaran sehingga tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu guru besar, tetapi juga pada lingkungan akademik yang ikut mendukung tindakan tersebut. Nah, tindakan ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik. Penulis asli bahkan menyebut sebagai science crime
atau kejahatan dalam ilmu pengetahuan. Istilah ini menggambarkan bahwa plagiarisme bukan sekedar persoalan menyalin tanpa izin, tetapi sebuah perbuatan yang merusak integrasi ilmiah yang merugikan penulis aslinya. Nah, atas tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh profesor tersebut, dijatuhi sanksi berat berupa penurunan pangkat akademis dari jabatan guru besar menjadi lektor kepala. Nah, sanksi ini dijatuhkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Senat Universitas Riau sebagai bentuk penegakan aturan dan menjaga integritas akademi. Tidak hanya itu, asisten dosen yang ikut terlibat dalam kasus ini juga dikenai sanksi berupa serupa oleh pihak universitas. Meskipun kasus ini sebenarnya bisa dibawa ke ranah hukum sebagai tindakan pidana pencurian atas hak cipta, penulis asli memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke jalur pengadilan. Keputusan ini menunjukkan bahwa penyelesaian lebih difokuskan pada ranah akademis, meskipun dampaknya tetap serius karena berhubungan langsung dengan reputasi ilmiah dan etika akademik. Nah, seperti yang kita tahu, di setiap kasus atau persoalan pastinya menimbulkan dampak, baik itu dampak negatif maupun positif, dampak besar maupun kecil. Seperti halnya juga pada kasus ini menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan lingkungan sekitarnya, di mana sebagai profesor pelaku akan kehilangan jabatan akademisnya, serta nama baiknya akan tercoreng. Begitu juga dengan lingkungan, tepatnya bagi Universitas Riau, institusi tempat seorang profesor ini bekerja, pastinya akan mendapat pukulan yang besar, di mana soalan ini akan merusak reputasi akademik institusi. Baik bagi korban, Pak Joko Pramono sebagai korban, sebagai penulis dari artikel tersebut pastinya akan dirugikan secara moral dan intelektual. Tidak hanya itu, kita juga dapat menganalisis di mana dari kasus ini maka akan muncul stigma-stigma negatif pada masyarakat, yaitu masyarakat akademis akan menjadi kehilangan kepercayaan pada integritas seorang profesor. Nah, dari kasus ini kita juga dapat menarik kesimpulan dan pelajaran bahwa integritas adalah hal utama yang harus dijaga, terutama dalam bidang akademik. Plagiarisme ini bukan hanya pelanggaran etika, namun juga dapat menghancurkan karir seseorang meskipun sudah dalam posisi tinggi, juga menghancurkan nama baik dan mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Kasus ini juga menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya sistem deteksi plagiarisme, pengawasan akademik juga harus lebih diperketat. Nah, yang terutama itu kesadaran bahwa kejujuran ilmiah merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai penutup, saya menyampaikan sedikit dari kasus ini, kita dapat belajar untuk lebih bijak lagi dalam berkarya, lebih jujur lagi dalam berkarya. Kita harus memikirkan apa dampak dari yang kita akan lakukan, aksi yang akan kita lakukan, apakah akan menimbulkan dampak negatif atau positif, dan pastinya kita semua menginginkan dampak positif bagi kita maupun lingkungan. Oleh karena itu, semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua selaku masyarakat akademis untuk lebih bijak lagi dan lebih jujur lagi dalam berkarya. Semoga video kami ini, penyampaian kami ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf kata jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami ucapkan. Semoga kita semua
dalam keadaan sehat dan keadaan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.